Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa semoga kita semua, saya, keluarga dan rekan-rekan sekalian, semua dalam keadaan sehat, dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar bagi yang berkewajiban melaksanakannya, dan senantiasa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menyampaikan atau mengemukakan beberapa kata hikmah dari Ibnu Athaillah Sukandari yang di dalam video sebelumnya juga sudah menjelaskan sepintas sekali tentang siapa Ibnu Athaillah Sukandari. Di dalam kitab, salah satu kitabnya yang merupakan Makmun Opus atau masterpiece-nya, yaitu kitab Al-Hikam yang terkenal itu. Seperti yang juga kita sudah sampaikan sebelumnya, bahwa sebelum kitab Al-Hikam yang ini, yang di Ibnu Athaillah yang sangat terkenal kita termasuk di Indonesia, sudah ada kitab Al-Hikam yang lain yang lahir sekitar 100-200 tahun sebelum kehadiran Ibnu Athaillah Sukandari dari Abu Madyan Al-Maghribi, seorang ulama besar di Maghrib, di Afrika Utara, yang telah juga menulis tentang kitab Al-Hikam Al-Ghauziyah, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga tetap dengan kitab Al-Hikam, kemudian ditambahi dengan penjelasan subjudul kitab itu, yaitu Jalan Perindu Para Pencari Tuhan, yang juga kita sudah kutipkan beberapa hikmah di dalam video yang lain. Kali ini adalah giliran dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Sukandari yang juga kita telah buatkan sebelumnya, dan kita akan lanjutkan dengan beberapa kata hikmah yang lain dan syarahnya. Saudara sekalian, kata sang syekh mengatakan bahwa barang siapa yang mendatangi pintu yang maha mulia dengan adab, saya ulangi, barang siapa yang mendatangi pintu sang maha mulia dengan adab. Adab itu tertib dengan tata krama yang agung, sopan santun, niscaya ia akan mendapatkan apa yang diinginkan dan dihasratkan. Saya ulangi, barang siapa yang mendatangi pintu sang maha mulia dengan adab, niscaya ia akan mendapatkan apa yang diinginkan dan dihasratkan. Beliau juga mengatakan bahwa ada cahaya yang diizinkan sampai dan ada cahaya yang diizinkan untuk masuk. Penjelasannya sebagai berikut. Telah disebutkan beberapa kali di depan bahwa cahaya adalah naungan yang muncul dalam hati dari makna-makna asma dan sifat. Pada asalnya ada dua macam cahaya. Cahaya yang dititipkan pada hati dan cahaya yang datang dari khazanah kegaiban. Yang dititipkan dalam hati bagaikan cahaya mata, sedangkan yang datang dari khazanah kegaiban bagaikan cahaya matahari. Cahaya juga dibagi dua, yaitu cahaya yang sampai pada lahiriah hati, tidak memasuki batinnya, tetapi tidak memasuki batinnya. Itu adalah cahaya yang mempengaruhi hati, tetapi tidak meninggalkan jejak dan tidak mengungkapkannya. Sifatnya seperti nasihat yang tidak mencapai hakikat dan tidak meninggalkan jejak apapun dalam batin seseorang. Kedua adalah cahaya yang memasuki batiniah hati dan bercampur dengan segala gejolaknya, sehingga menimbulkan jejak dan menegaskan pengaruhnya. Inilah yang diibaratkan dalam sabda Nabi SAW yang artinya berikut ini. Sesungguhnya ketika cahaya memasuki hati, maka hati menjadi lapang dan luas. Sahabat Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah tanda-tanda untuk mengetahuinya?" Rasulullah menjawab, "Beralih dari negeri tipu daya menuju negeri keabadian, serta bersiap-siap untuk mati sebelum kalian datang, sebelum kematian datang." Kemudian dilanjutkan bahwa dalam
kata hikmah yang lain berikutnya dikatakan bahwa banyak sekali cahaya yang datang kepadamu, namun ketika hati dipenuhi gambaran makhluk, cahaya itu segera pergi dari arah datangnya. Penjelasannya, bisa jadi hati mendapatkan atau mencerap suatu bagian makrifat atau sejenisnya, lalu berkeliling di dalamnya, tetapi cerapan pengetahuan itu tidak memasuki relung hati yang terdalam. Kemudian dari hamparan nafsu keluar suatu yang mengubah arah pengetahuan itu berupa kemaksiatan, syahwat atau kelalaian, sehingga makrifat itu pun pergi bergegas meninggalkan hati. Penyebabnya adalah karena banyaknya gambaran makhluk yang terletak pada cermin hati. Tanda-tandanya adalah ada 3. Yang pertama, hati dipengaruhi apapun yang didengar, dilihat, diingatkan atau diperingatkan. Sementara semua itu tidak berfaedah sedikit pun. Yang kedua, wilayah pemahamannya meluas tetapi tidak membawanya kepada realitas pengetahuan atau realisasi pengetahuan. Dan ketiga, mengetahui kebenaran dan menyadari di mana dan dari mana datangnya, serta mengetahui yang batil juga di mana dan dari mana asalnya, tetapi tidak beramal dengan pengetahuannya itu. Ia tidak beramal karena ada banyak hal tercetak di dalam hatinya. Jika keadaannya seperti itu, langkah pentingnya harus kau lakukan adalah menyucikan hati dan mengosongkannya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang Syekh selanjutnya berkata, kosongkan hatimu dari segala makhluk, sehingga ma'rifat dan rahasia memenuhinya. Yang dikehendaki adalah penyucian hati dari segala sesuatu selain Allah. Karena itu tidak ridha ada sekutu bersamanya. Saya ulangi, karena Dia Allah tidak ridha ada sekutu bersamanya di dalam hatimu. Jika hamba telah mengosongkan hatinya, maka Dia akan memenuhinya dengan rahasia dan cahayanya. Kemudian rahasia semua itu adalah hikmah yang sesuai, hingga dia tidak menghilangkan sesuatu yang paling luhur, yaitu ma'rifat, meskipun sangat kecil, yakni hati yang lepas dari segala yang lain. Hanya Allah yang lebih mengetahui sesungguhnya urusan ini, dan keadaan yang dicapainya berasal dan kembali kepadamu, sebagaimana dikatakan Ibnu Athaillah berikut ini. Jangan anggap bahwa anugerah terlambat datang, tetapi anggaplah dirimu terlambat menghadap. Yang artinya dikatakan seperti itu karena tawajjuh merupakan hamparan penerimaan. Barang siapa yang mendatangi pintu kemuliaan dengan adab, maka ia layak mendapatkan hasil, sebab ia telah datang dari pintu yang benar dan berwasilah kepadanya dengan keberadaan sebab-sebab. Dan barang siapa mengambil jalan sebaliknya, maka ia patut mendapatkan penghalang. Semoga Allah merahmati penyair yang bertutur. Ia tak akan dapatkan izin untuk masuk kecuali setelah mendapati kedudukan hamba yang hina. Ketika pelupuk mata tertutup dan bersih dari segala kotoran, dan ketika jiwa terjaga dari segala dugaan dan pandangan. Demikianlah saudara sekalian beberapa kata hikmah yang kita telah sampaikan ini, dan sekaligus dengan penjelasannya atau syarahnya dari yang disyarah oleh seorang ahli makrifat besar juga yang namanya Ahmad Jaruk tentang kitab Al-Hikmah dari Ibnu Athaillah Sukandari. Saudara sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dan menambah pengetahuan kita setidaknya tentang Tuhan atau Allah Sang Pencipta. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa
subscribe, share dan like channel ini, yang tentunya merupakan channel titian pengetahuan atau titian ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.